Bapa di sorga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, kesehatan. Layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran dari Alkitab saja. Urapi anak-anak-Mu untuk membaca dan untuk mendengarkannya. Biar kami semua dipimpin untuk memperoleh pengetahuan, pengertian, pemahaman, makin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita buka Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 15, saudara bersama-sama baca ayat 16. Ayat 23 kita baca bersama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang mendamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sama-sama, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari penghabaran Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah laut. Hanya aku ini, Paulus. Hari ini hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya, menurut catatan saya, hampir setiap hari kenaikan dari tahun ke tahun saya dijadwalkan khotbah di sini. Keenakan kali ya gitu ya. Akibatnya apa tahu? Saya bingung mau cari khotbah dari mana. Karena tema kalau nggak salah ini kali yang ketiga saya khotbah tentang kenaikan. Lain kali jangan lagi ya Bu Yuti. Baik, Tuhan Yesus naik ke surga. Itu punya dua makna. Satu, dia kembali kepada kealahannya ya. Waktu Natal kita bilang dia turun menjadi sama dengan manusia. Selesai karyanya, dia kembali kepada kealahannya. Tapi bukan cuma dia kembali jadi Allah lalu nongkrong di sana diam-diam, bukan. Dia di sana memerintah. Memerintah atas surga dan memerintah di dunia. Jadi itulah yang dikatakan dalam Alkitab, dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan itu artinya apa? Banyak orang menyangka bahwa tangan kanan lebih penting dari tangan kiri. Itu salah. Itu didikan Belanda yang membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Yang menciptakan tangan kanan siapa? Ayo. Tangan kiri, iblis. Enggak, kiri kanan diciptakan Tuhan kan? Saya kidal. Ya saya ini kidal. Makanya kalau Anda perhatikan, tangan kiri saya lebih aktif. Cuma waktu saya kecil, ayah ibu saya termasuk guru-guru SD saya mengatakan tangan kiri itu enggak sopan.
Jadi akhirnya saya dipaksa nulis pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Akhirnya apa? Saya kagok dua-duanya. Kanan gak lemah, gak kuat, kiri juga gak kuat. Padahal menurut ilmu biologi kedokteran katanya kalau orang kidal berarti otak kanannya yang lebih siap. Tapi karena otak kanan yang sudah siap tidak dipakai, maka akhirnya makanya pernah waktu saya di PGI, kami satu kali dari satu kota di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan menuju ke satu kota dari Toraja ke Palopo. Lalu karena jalannya turun, supirnya tiba-tiba ngerem kan, terus secara refleks saya pegangan tangan kiri. Baru bos PGI tahu bahwa saya kidal. Baru dia bilang, "Rap-rap kau kidal ya?" "Iya." "Tapi kenapa kau tulis pakai kanan?" "Itu sebabnya kau tidak terlalu pintar," katanya gitu. Dia mau bilang saya bodoh tapi mungkin dia malu kali ya gitu ya. Tahu nggak apa artinya duduk di sebelah kanan? Itu dari Mazmur 110 ayat 1. Mari buka Mazmur 110. Di situ dikatakan bahwa Mazmur 110 itu adalah nyanyian pada waktu penobatan raja. Coba lihat di judulnya dia kan, nyanyian pada waktu penobatan Raja Imam. Baru ayat 1 dikatakan, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku." Tuhan yang berfirman kepada raja itu, "Duduklah di sebelah kananku." Ini waktu Raja Daud dilantik. Duduk di sebelah kanan. Maknanya apa? Raja-raja Israel dilantik. Karena begini, ya. Istana raja itu berada di sebelah kanannya Bait Allah. Jadi perjanjian lama itu di Yerusalem itu Bait Allah begini, istana Daud di sebelah kanan. Jadi duduklah di sebelah kanan artinya duduklah di istana raja. Jadi raja. Itulah sebabnya kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan, itu hendak mengatakan bahwa Yesus itu raja. Dia raja di surga dan raja di bumi. Dan itu saya sudah khotbahkan 2 kali di sini. Jadi saya tidak ulang. Sekarang kalau dia raja, apa keutamaannya? Kembali ke Kolose tadi. LAI memberi judul apa? LAI Kolose tadi judulnya apa? Keutamaan Kristus. Ya. Utamanya Kristus itu apa? Kita mengaku dia raja, tapi dia utamanya apa buat kita? Kalau kita percaya sesuatu, kita mengandalkan sesuatu, kita idolakan sesuatu karena istimewa kan? Nah, apa keistimewanya Yesus dibanding dengan ilah-ilah lain? Mari kita eksplor satu demi satu menurut surat Kolose ini. 1, ya, ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Ya. Tapi Kristus menjadi gambar Allah. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam Kristus. Kata Yunani yang dipakai itu eikon. Yang biasa kita sebut ikon ya. Eikon. Eikon itu punya 2 makna. Representasi dan sekaligus manifestasi. Jadi kata gambar di sini lebih tepat diterjemahkan dengan Kristus adalah manifestasi dari Allah. Bukan sekedar representasi ya. Susah ya istilah manifestasi, representasi, tasi gitu kan gitu. Manifestasi itu perwujudannya, bukan sekedar wakil ya. Jadi Kristus itu adalah manifestasi kehadiran Allah. Orang melihat Kristus, orang melihat Allah.
Dan itu tidak ada pada nabi-nabi lain. Nabi, saya mau ngomong tapi takutnya nanti penistaan agama ya gitu. Tidak memanifestasikan Allah ya. Tapi dalam keyakinan kita, Kristus memanifestasikan Allah. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke berapa yang dikatakan situ, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Berapa? 19. Coba tanya ke 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah, ya, Allah yang komplit, ya, Allah yang penuh itu ada di dalam Kristus. Allah yang komplit, ya, full, Allah yang full kita temukan dalam Kristus. Itu keistimewaan Allah, keistimewaan Yesus kan. Makanya ngapain kita percaya yang tidak penuh, yang tidak full? Sekarang saya tanya, biasa pertanyaan gini, Tuhan di Islam, Tuhan di Kristen, Tuhan di Buddha sama enggak? Dulu ada anggapan sama. Dibayangkan begini, Tuhan seperti seorang yang di puncak gunung, lalu yang naik dari utara, naik dari selatan, naik dari timur, toh ketemu beliau juga kan? Dulu anggapan begitu. Apa betul begitu? Kalau betul begitu, hari Minggu gak sempat ke gereja, ke masjid hari Jumat, bisa kan? Toh ketemu beliau juga kan? Tapi bukan cuma itu. Kalau Tuhan, tanda petik, kalau Tuhan di Kristen dan Tuhan di Islam sama, sekarang saya tanya, kenapa bagi saudara-saudara kita yang Muslim, babi itu haram? Ayo. Bagi kita harum. Kalau sama, kalau makan babi itu dosa, bagi siapapun makan babi itu dosa kan? Harusnya gitu kan? Makan babi, makan daging babi maksud saya gitu ya. Tapi lebih dari itu, kalau sama kan, kenapa di Muslim boleh beristri lebih dari satu asal mampu kan? Di Kristen gak boleh. Padahal di Kristen banyak yang mampu kan? Saya juga mampu, tahu gak gitu? Karena itu kita bisa mengatakan minimal tidak sama. Tapi belum selesai masalahnya. Kalau tidak sama berarti ada berapa Allah? Kalau tidak sama berarti ada Allahnya orang Islam, adanya orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen kan? Padahal kita semua mengaku bahwa Allah cuma satu kan? Lalu bagaimana kalau begitu? Ayo. Mau tidak mau kita tiba pada kesimpulan bahwa dari 4 itu 1 benar, 3 palsu. Sekarang siapa punya yang palsu? Berani ngomong sembarangan, penghinaan agama, tahu nggak gitu? Makanya jalan keluarlah bahwa setiap orang meyakini bahwa dia punya yang benar, tapi tetap menghormati yang lain. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau yang lain palsu, apakah di dalam agama yang lain juga tidak ada kebenaran? Ada kan? Ada kebenaran, ada kebaikan di sana kan? Jadi kalau begitu pemahamannya bagaimana? Ayo. Mau tahu nggak? Kepo. Nah, berdasarkan ayat ini, ya, kita mengakui juga bahwa dalam agama-agama yang lain, Allah-Allah yang lain ada kebenaran, tapi enggak full. Berdasarkan ayat ini kan, yang full itu ada di kita. Jadi di agama lain ada kebaikan, ada kebenaran, tapi tidak utuh, tidak penuh. Yang penuh ada di Kristus.
Ada ilustrasi yang paling sederhana yang juga dulu ada. Ada 4 orang buta disuruh memegang gajah. Pernah dengar kan cerita kan? Lalu cerita gajah itu apa? Ada yang pegang kupingnya, oh gajah itu kayak apa? Kipas kan? Yang pegang belalainya, gajah itu kayak pipa. Yang pegang kakinya, gajah itu kayak pilar. Yang pegang ekornya, gajah itu kayak... Saudara ngerti lah apa yang saya maksud ya gitu. Lalu mereka berantem kan? Masing-masing mempertahankan keyakinannya. Padahal mereka lupa bahwa sama-sama buta. Gitu. Hanya orang yang matanya sudah terbuka baru bisa melihat gajah yang utuh. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi kalau kita sudah melihat gajah yang utuh, ngapain lagi mau pegang kakinya doang? Ngapain lagi mau pegang kupingnya doang? Oleh karena itu, kalau orang yang mualaf itu berarti dia tidak lagi mengenal gajah sebagai binatang yang utuh, tapi dia menyembah kupingnya doang. Menyembah Allah yang sepotong-sepotong. Gitu. Jadi kita percaya kepada Kristus karena Kristus itu memanifestasikan Allah secara penuh. Kedua, masih balik lagi ke Gatalia. Kok Gatalia sih? Ke Kolose tadi. Yang kedua, dia sulung dari segala ciptaan. Ya. Bahkan segala ciptaan itu diciptakan di dalam dia dan oleh dia. Bahkan segala ciptaan itu ada di dalam dia. Kata sulung di sini bukan berarti bahwa Yesus diciptakan ya. Diciptakan dulu baru yang lain, bukan. Dalam bahasa Yunani itu berarti utama. Dia terutama dari segala ciptaan. Bahkan segala ciptaan diciptakan karena atau di dalam dia. Itu bermakna apa? Bermakna bahwa tidak boleh kita menyembah ciptaan. Tidak boleh menyembah ciptaan. Pohon, kayu, hutan, sapi tidak boleh disembah karena itu ciptaan. Maksudnya adalah orang-orang yang menyembah ciptaan kan, menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah apa kan, termasuk menyembah akal, menyembah logika, menyembah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu semua ciptaan. Kita tidak boleh menyembah ciptaan. Yang kita sembah bukan ciptaan. Tapi yang kita sembah adalah pencipta. Bahkan seluruh ciptaan itu ada di dalam dia. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia punya keutamaan apa? Ya, dikatakan dia mendamaikan manusia dan segala ciptaan dengan Allah. Ayat berapa itu ayo? Tolong ditayangkan yang ada kata mendamaikan. 20. Dan ialah dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Setelah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Yesus. Ini yang unik, tidak ada di agama lain ya. Nabi-nabi tidak mendamaikan manusia dengan Tuhan. Kita tidak bisa sebut, tapi kita percaya bahwa mereka tidak mendamaikan manusia dengan Tuhan. Mereka hanya datang tunjuk, ini loh jalan yang menuju yang benar kan? Ini loh yang harus kamu sembah. Tapi dia tidak mendamaikan. Bagi kita, Tuhan Yesus bukan cuma menunjuk jalan, tapi dia adalah jalan.
Dia mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan kan? Karena dosa itu merusak hubungan dengan Tuhan. Tahu nggak cerita kejadian 3 Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kejatuhannya di mana? Kejatuhannya bukan di Hawa ambil buah itu lalu makan, bukan. Kejatuhannya di mana? Kan Tuhan bilang begini, jangan kamu makan buah itu. Buah pengetahuan baik dan jahat. Setan bilang apa? Iblis bilang apa? Tuhan tahu kenapa dia larang kamu makan. Sebab kalau kamu makan, kamu sama dengan Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, iblis itu merangsang Hawa, merangsang manusia, sehingga manusia pingin jadi sama dengan Tuhan. Dan kalau jadi sama dengan Tuhan itu berarti apa ayo? Kudeta. Kalau saya mau jadi presiden, ya nggak mungkin sih. Maka tidak mau saya kudeta Pak Jokowi kan? Berarti rusak hubungan saya dengan Pak Jokowi. Disitulah hakikat dosa itu mulai. Jadi akibat dosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan putus. Bahkan manusia dah begitu melawan perintah Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan kan? Mereka lari dari Tuhan. Ayo, waktu Adam dan Hawa habis makan buah itu, mereka cari Tuhan. Tuhan ampuni ya, maaf ya, kami udah melanggar. Enggak kan? Bersembunyi. Justru Tuhan yang cari. Tuhan yang tanya, Adam kau di mana kan? Itu. Kalau Tuhan itu orang Amun, dia tanya, Adam ya, usah di mana gitu. Dan tindakan Allah mencari manusia itu klimaksnya adalah dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk memulihkan hubungan. Bahkan bukan cuma manusia yang didamaikan. Dikatakan tadi dalam Kolose tadi, segala sesuatu. Karena akibat dosa, semua bukan cuma manusia, seluruh ciptaan hubungannya dengan Tuhan jadi rusak. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia adalah kepala tubuh. Ayat berapa itu? (18) ya. Kepala tubuh. Tubuh itu gereja ya. Sekarang kepala GBI Jatinegara siapa? Betul, Tuhan Yesus. Bukan gembala sidang. Bukan pagem. Saya pertama kali berkhotbah di GBI baru saya dengar kami berterima kasih kepada Bugem. Bugem itu apa sih gitu? Saya tanya, Bugem itu apa sih? Ibu gembala, rupanya gembalanya ibu kan, dia Bugem. Waduh, kalau Bogem saya tahu gitu. Jadi kalau bapak ibu gembala Bugem kan? Kalau bapak gembala? Kepala gereja adalah Yesus. Artinya dalam gereja itu berlaku pemerintahan kristokrasi, bukan demokrasi. Suara terbanyak boleh saja, tapi suara terbanyak itu harus tidak bertentangan dengan apa yang Kristus mau. Yang berkuasa, yang mengatur,
yang mengambil keputusan haruslah sesuai dengan kehendak Kristus. Itu keutamaan Kristus. Yang keempat. Yang kelima, masih ayat 20 tadi. Yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kristus itu sulung dari kebangkitan orang mati. Artinya apa? Artinya kalau Kristus itu sulung dari kebangkitan, maka ada kebangkitan-kebangkitan berikut kan? Dan kebangkitan-kebangkitan berikut itu siapa? Kita. Tapi kalau Kristus tidak bangkit, kita juga nggak bakal bangkit. Itulah sebabnya kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, Dia bukan cuma menolong kita untuk hidup dalam keseharian kita, tapi Dia menolong kita juga untuk mempunyai pengharapan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Yohanes 3:16 yang terkenal kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, percaya kepadanya tidak mati. Oh tidak, bukan tidak mati ya, tidak binasa. Mati ya mati, tapi binasa enggak. Kalau kita mati dalam Kristus, kita tidak binasa. Karena Kristus yang sulung. Karena Kristus bangkit berarti ada kebangkitan orang mati kan? Ayo. Dulu manusia tidak mungkin ke bulan kan? Tapi begitu pertama kali manusia ke bulan kan? Siapa itu? Neil Armstrong kan? Itu berarti sejak saat itu siapa saja bisa ke bulan kan? Ya. Anda bisa bulan madu di bulan. Bisa datang bulan di bulan. Bisa jadi bulan-bulanan di bulan. Secara teoritis kan? Tapi tidak otomatis semua orang bisa begitu aja langsung ke bulan. Dia mesti menempuh cara yang dulu ditempuh oleh Neil Armstrong. Jadi siapa saja bisa bangkit kan? Tapi tidak semua orang otomatis bisa bangkit. Yang bisa bangkit adalah mereka yang ada di dalam Yesus. Ilustrasi ini menolong nggak? Sebab kalau Anda nggak ngerti, saya nggak punya ilustrasi lain lagi untuk menjelaskannya. Semua orang bisa ke bulan kan? Tapi tidak otomatis kan? Dia harus pakai cara yang dulu dipakai oleh Neil Armstrong. Siapa saja bisa bangkit, tapi hanya kalau dia ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya dikatakan Yesus itu yang sulung dari kebangkitan orang mati. Benda apakah yang populer waktu Paskah? Telur. Kenapa telur menjadi simbol Paskah? Ayo. Orang sering mengatakan telur itu adalah lambang kehidupan kekal. Ya, tidak pas, benar tapi nggak terlalu pas. Sebenarnya telur itu adalah benih kehidupan kekal ya, benih. Anda pegang sebuah telur, Anda belum pegang seekor ayam kan? Tapi Anda pegang benih dari seekor ayam. Gitu. Waktu saya masih kecil, waktu Paskah, Mama bilang begini, Bapak Pendeta suruh hari Minggu depan anak-anak ke sekolah Minggu bawa telur Paskah. Saya bawa. Terus sampai di sekolah Minggu dikasih ke guru-guru sekolah Minggu. Mereka sembunyiin kan? Baru kita cari. Saya ingat saya dapat berapa buah waktu itu. Saya pulang saya kasih ke mama saya. Saya tanya, Mama, kenapa makan telur di hari Paskah kok repot banget? Mama saya tanya, kenapa? Mama bayangkan di hari Paskah makan telur kok repot. 1 diambil, 2 direbus, 3 dihias kan? 4 dibawa ke sekolah Minggu, 5 disembunyiin, 6 dicari, kan gitu.
baru dimakan. Minimal 7 langkah kan. Hari biasa berapa langkah ayo. Mama saya nggak belajar teologi, mama saya jawab begini, apa yang disuruh pendeta ikut aja rewel amat kau kan gitu. Benih kehidupannya, sebenarnya telur Paskah itu bukan alkitabiah ya. Benih, sebenarnya simbol alkitabiah untuk kebangkitan kita itu biji tanaman ya. Nanti Anda bisa baca itu di 1 Korintus 15 ya. Tapi kalau nggak mau susah-susah, undang saya lagi aja gitu baca. Gitu. Jadi kita semua pasti mati kan? Tapi mati sebagai telur busuk atau telur yang masih bagus. Kematian bagi kita itu hanya seperti dierami ya. Makanya lebih cocok biji tanaman kan. Ketika kita tanam biji itu dikubur kan, tapi dia nggak mati kan. Memang kalau kita tanam buah kelapa misalnya, sabutnya hancur, batoknya hancur, tempurungnya hancur, tapi dia tumbuh lagi. Gitu. Kalau telurnya udah busuk baru dierami, jadi anak ayam enggak? Enggak. Sampai induknya ikut busuk pun. Jadi semua orang pasti mati. Pendeta mati, bandit mati. Pengurus gereja mati. Koruptor juga mati. Bedanya di mana? Mati sebagai telur busuk atau mati sebagai telur yang masih bagus. Kalau kita mati sebagai telur yang masih bagus, pasti jadi anak ayam kan? Kok kita jadi anak ayam sih? Pasti ada kehidupan baru. Itulah 5 ya, keutamaan Kristus. Urutannya agak kacau, Anda silakan atur sendirilah gitu. Itu keutamaan Kristus. Nah, masalahnya di mana? Dia mau utama, tapi kalau tidak ada dampaknya buat kita apa? Supaya kita mengalami keutamaannya itu apa? Nah, jadi sebenarnya gong dari bacaan ini adalah ayat 23. Klimaks dari bacaannya adalah ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kalau kita punya Kristus yang hebat, yang punya minimal 5 keutamaan tadi kan, maka kita tidak boleh, kita harus tekun dalam iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, iman kita harus kita pegang. Kok jadi tegang sih? Kita harus pegang dengan tekun. Tapi teguh ya, tidak bergoncang. Dan jangan digeser dari pengharapan Injil. Nah, masalah sekarang ini adalah banyak sekali tantangan yang membuat kita bisa bergeser kan. Banyak masalah yang membuat hidup kita tidak tekun dalam iman. Tapi khususnya bacaan ayat 23 ini bicara tentang 2. Tekun dalam iman dan jangan bergeser dalam pengharapan. Kalau orang mau goyang iman kita, dia goyang dari apa dulu? Pengharapan. Saya punya ilustrasi gini. Kalau kita tancap tiang dalam tanah ya, tiang dalam tanah kan,
kokoh, teguh kan? Kalau mau dicabut gimana caranya? Goyang kan? Goyang dari bawah dari atas? Goyang dari atas. Ya. Goyang dari atas. Lama-lama dibawa juga kendor, ya kan? Gitu. Kalau orang mau goyang iman Anda, dia nggak goyang iman Anda. Dia goyang pengharapan Anda. Kenapa? Ya, karena pengharapan itu belum kelihatan. Ya kan? Kok bengong sih orang-orang ini? Pengharapan itu apa, ayo? Pengharapan itu selalu menyangkut sesuatu yang belum ada, kan? Kalau sudah ada masih diharap nggak? Nggak. Ada sakit, berat, mengharapkan sembuh, kan? Dan karena Anda punya iman, kan? Terus pengharapan itu kok nggak sembuh-sembuh juga, kan? Pengharapan Anda mulai goyang, kan? Begitu pengharapan goyang, iman Anda juga mulai goyang. Oleh karena itu, setelah kita meyakini bahwa kita punya Kristus yang hebat, Kristus yang punya keutamaan sebagai Raja, maka dampaknya bagi kita yang harus kita lakukan adalah tetap teguh dalam iman. Dan jangan mau bergeser dari pengharapan. Masih ingat kalau pengharapan dibikin logo apa? Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa? Saya periksa di kamus katanya sauh itu terdiri dari jangkar itu terdiri dari sauh dan rantai, ya. Satu set itu baru disebut jangkar. Sauh itu besi berkaitnya doang, ya, itu sauh. Anker bahasa Inggrisnya. Ya, daripada repot-repot menjelaskannya, pulang ini beli bir anker. Di situ ada gambar 2 buah sauh, kan? Tapi waktu beli jangan bilang sama yang jualan, Bu mau beli minuman pengharapan, dia nggak ngerti gitu. Kenapa sauh menjadi simbol pengharapan? Sederhana saja. Kalau kapal berlabuh, sauhnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, kan? Tapi ketika ombak menerpa kapal, harus menyeret kapal, cengkramannya terasa, daya tahannya terasa. Tidak kelihatan, tapi dia bikin kuat. Yang diharapkan belum ada, tapi dia sudah bikin kita kuat. Contoh sederhana, tanggal tua, ibu habis duit, kan? Kenapa ibu tenang-tenang hutang di warung tetangga? Karena ibu mengharapkan gajian, kan? Gajiannya belum ada, hutangnya mantap, ya enggak? Itulah pengharapan. Tapi di situ masalahnya, kan, yang mudah digoyang bukan imannya, yang mudah digoyang adalah pengharapan. Karena itu dikatakan sekali lagi bahwa kalau kita punya Kristus yang hebat, yang punya keutamaan, pengharapan jangan digeser, tekun dalam iman. Jadi selamat bertekun dalam iman, dan selamat jangan bergeser dari pengharapan. Saya juga amin, ya. Amin. Bapa di surga, terima kasih pengajaran firman telah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus kiranya memeteraikan pengajaran ini, dan biarlah kami diberkati oleh Roh Kudus yang membuat pengajaran ini berdampak dalam kehidupan kami ketika kami harus bertekun dalam iman dan tidak tergeser dari pengharapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.